Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Arafid. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang materi artikel. Pengertian dari artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan lain sebagainya. Bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Ciri-ciri dari artikel, isi tulisan didasari oleh fakta bukan sekedar mitos yang belum terjamin kebenarannya, bersifat faktual dan informatif, mengungkapkan informasi yang berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artikel ilmiah juga memiliki opini atau analisa pemikiran-pemikiran penulis. Akan tetapi, pemikiran itu dikuatkan atau didasari oleh data valid berupa hasil penelitian sebelumnya, teori maupun fakta yang ditulis dalam artikel. Menggunakan metode penulisan yang sistematis dengan tujuan agar semua informasi dalam artikel dapat diterima oleh masyarakat luas. Menggunakan ragam bahasa yang resmi dan baku. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan bahasa resmi yang bercirikan lugas, logis, denotatif, dan efektif akan membuat bahasa artikel ilmiah terasa padat dan berisi. Tujuan dari artikel mendeskripsikan cara menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan dan diteliti, mendeskripsikan pembatasan ruang lingkup artikel ilmiah tersebut. Manfaat dari artikel, sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreatif, berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur, memahami tujuan menulis yang nantinya akan mampu menguasai kompetensi menulis yang harus dicapai. Sebagai sarana publikasi, hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah memberi dampak akademis bagi pembaca. Jenis-jenis artikel. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam suatu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Deskripsi. Karangan ini berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Argumentasi. Karangan ini bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data, fakta sebagai alasan atau bukti. Dalam argumentasi, pengarang mengharapkan pembenaran pendapatnya dari pembaca, adanya unsur opini dan data, juga fakta atau alasan sebagai penyokong opini tersebut. Persuasi. Karangan ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk membuat sesuatu. Dalam persuasi, pengarang mengharapkan adanya sikap motorik berupa perbuatan yang dilakukan oleh pembaca sesuai dengan yang dianjurkan penulis dalam karangannya. Struktur dari artikel. Yang pertama, pembuka atau lead. Pembuka adalah alinea pertama pada awal sebuah artikel, terdiri atas prolog, lead, intro, atau teras yang umumnya disebut dengan pembuka. Bagian kepala ini berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pada pembahasan artikel berikutnya. Yang kedua, leher artikel. Pada bagian ini disambungkan teras dengan isi materi yang akan disajikan dalam artikel. Bagian ini sering disebut sebagai jembatan atau pengait. Isi bagian leher artikel ini menyampaikan pernyataan atau uraian yang mengungkapkan suatu permasalahan. Jelasnya, bagian ini menghubungkan antara kepala dengan perut artikel yang kita rencanakan. Yang ketiga, ada isi atau tubuh. Bagian isi artikel merupakan bagian yang penting dalam proses penulisan artikel, karena di bagian inilah segala permasalahan dituangkan. Bagian ini berupa uraian eksplanasi, caranya dengan mengungkapkan permasalahan yang ingin dikupas. Usahakan tetap terjaga fokusnya, jangan sampai keluar dari fokus permasalahan. Yang keempat, ada alinea penutup. Bagian akhir dari artikel biasa disebut antiklimaks, kaki atau ending dari suatu artikel. Bagian ini berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan yang ringkas dan jelas. Ini contoh artikel.
Ini contohnya ya. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sekalian. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung dari kita manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.